Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi ya bersama Raka Channel ya. Ini kebetulan ya di pagi hari ini ya teman-teman ya, saya ingin memberikan pengetahuan mengenai apabila kita ingin menservis dinamo starter ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Apabila kita kontak ya teman-teman ya, dan apabila kita ingin menghidupkan starter dan dia hanya bunyi seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita cek di bagian bendik seperti ini ya teman-teman ya. Pertama kita cek di bagian bendik ya teman-teman. Apabila dinamo starter dipencet dari bagian saklar atas kok cuma bunyi begini ya teman-teman ya. Ini kita pastikan dulu ya, kita ngecek di bagian bendik ya teman-teman ya. Ini kita langsungkan aja ya, kita paralel aja ya teman-teman ya, pakai menggunakan besi lah ya. Ini sih kebetulan yang saya pegang ini adalah tray ya teman-teman ya. Nah kita langsungkan aja kayak gini, dan apabila kita langsungkan dia tetap tidak bunyi ya teman-teman ya, hanya ngejrek doang ya teman-teman ya. Itu sudah bisa dipastikan ya teman-teman ya, itu karbon dinamo starternya habis ya teman-teman ya, atau mengalami masalah di bagian dinamo ya teman-teman ya. Yang jelas seperti itu ya. Makanya kita coba akan bongkar di bagian dinamo ya teman-teman ya. Kira-kira dinamonya itu ada bermasalah apa ya, kayak gitu teman-teman. Oke, langkah selanjutnya ya, kita coba bongkar dinamo starter ya, kita copot ya teman-teman. Dan ini tadi kebetulan sudah langsung saya mulai copot ya di bagian baut-baut dinamonya ya teman-teman ya, agar tidak terlalu lama ya teman-teman menonton videonya ya, kayak gitu. Jadi saya singkat ya, langsung kita copot aja di bagian dinamo. Oke ya teman-teman ya, teman-teman boleh saksikan ya. Kita lihat di bagian karbonnya ya teman-teman ya, ternyata karbon ini masih bagus ya teman-teman ya, dia masih tebal banget ya. Dan kelihatannya kalau di bagian karbon nggak ada masalah ya teman-teman ya, seharusnya ya ini seharusnya aman-aman saja ya. Tapi kenapa ya dinamo starter ini nggak mau hidup ya. Oke, selanjutnya kita cek di bagian ini ya teman-teman ya. Coba kita cek kenapa kok dia nggak mau hidup. Oke teman-teman ya, ternyata penyebabnya adalah di bagian ini ya teman-teman ya. Itu teman-teman boleh lihat ya, di bagian magnet di bagian dalam rumah dinamo starter, dia magnetnya lepas semua ya teman-teman ya. Dia lepas ya, karena kemungkinan besar itu termakan usia ya teman-teman ya. Jadi lem perekatnya itu lepas ya teman-teman ya. Jadi kita coba perbaiki ya di bagian rumah ini ya teman-teman ya, rumah dinamo starter ini ya. Namanya adalah rumah magnet ya teman-teman ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan ya, apabila kita mengalami motor seperti ini ya teman-teman ya, di bagian dinamo starter ini ya teman-teman ya, kok dia magnetnya lepas ya teman-teman seperti ini ya. Yang perlu teman-teman perhatikan ya, apabila kita ingin mencopot bagian magnet ini ya teman-teman ya, itu teman-teman harus pastikan posisinya ya, karena ini nanti jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Apabila kita ingin mengelem kembali ya, ini posisi magnet ini jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Kalau sudah posisi seperti ini harus seperti ini ya teman-teman ya, jangan sampai dibalik seperti ini ya teman-teman ya, jangan sampai diputar seperti ini ya. Ini bisa dipastikan kalau teman-teman sampai terbalik, maka putarannya itu pasti akan terbalik ya. Gitu, putaran di bagian dinamo starter pasti akan terbalik ya. Makanya sebelum kita lepas, sebelum kita itu teman-teman harus perhatikan ya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus minimal seperti ini ya teman-teman ya. Cara teman-teman melakukannya ya, kita copot satu persatu, lalu kita taruh di bawah seperti ini ya teman-teman ya.
kepala bagian bawah tetap di bawah ya teman-teman ya. Oke, perhatikan ya, kepala di bawah tetap di bawah seperti ini. Jadi jangan sampai nanti terbalik ya teman-teman ya, karena itu sangat beresiko nanti akan salah ya teman-teman ya. Karena magnet ini nggak boleh dibalik ya teman-teman ya, dia nggak mau dibalik ya teman. Kalau dibalik pasti putarannya akan terbalik ya teman. Makanya itu jangan sampai terbalik. Jadi apabila posisi di bawah nanti seperti ini ya teman ya, usahakan ini tetap di bawah ya teman. Nah seperti itu ya, nanti kita masukkannya pun seperti ini ya cara memasang. Oke, selanjutnya kita coba bersihkan di bagian sini ya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu ya di bagian dalam sini ya dengan menggunakan amplas kayak gitu. Nanti kita pasang satu persatu kembali ya. Oke, tunggu aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, setelah tadi saya melakukan pengamplasan ya di bagian dalam sini ya teman-teman ya, kita amplas dulu ya, dan juga magnetnya juga kita bersihkan ya, kita amplas ya. Selanjutnya ya teman-teman ya, kita gunakan bensin ya untuk membersihkan dalam ya teman-teman ya. Kenapa kita gunakan bensin ya teman-teman ya? Karena bensin ini fungsinya untuk kita menghancurkan kadar minyak oli ya teman-teman ya, agar sisa-sisa oli ataupun kotoran di dalam itu bisa bersih ya, hilang sempurna ya teman-teman ya. Dan itu akan membuat bagian dalam ini menjadi bersih sekali dan kering ya teman-teman ya. Karena apabila masih ada sisa-sisa oli ya teman-teman ya, itu akan membuat lem magnet ini tidak sempurna ya teman-teman ya, kayak gitu ya, yang perlu diingat oleh teman-teman ya. Selanjutnya apabila kita sudah membersihkan bagian dalam dengan menggunakan cairan bensin ya teman-teman ya, selanjutnya kita mulai memasang ini ya teman-teman ya, masang magnet ya teman-teman ya. Dan yang perlu teman-teman tahu ya, apabila kita ingin memasang magnet, alangkah baiknya seperti ini ya teman-teman ya. Caranya ya sederhana sekali ya. Teman-teman masukkan dulu magnetnya ke dalam ya, seperti ini ya. Lalu teman-teman gunakan ini ya, besi ganjal ya di bagian pinggir ini ya teman-teman ya, untuk mengganjal di bagian pinggir ya teman-teman ya. Ingat itu teman-teman, perhatikan teman-teman. Caranya seperti ini ya, kita masukkan ya, keinginan kita seperti apa ya. Minimal kita jatuhkan di bagian tengah ya teman-teman ya. Kita bagi dua ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ingat ya, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Kita ganjal besi ya, kita taruh di bagian tengah, lalu setelah itu baru kita teteskan lem ya teman-teman ya. Kita gunakan saja Alteco seperti ini ya teman-teman ya. Kita teteskan di bagian tengah ya teman-teman ya, seperti ini ya. Kenapa kita harus melakukan seperti ini teman-teman? Karena sifat lem ini kan sekali menempel itu dia sudah nggak mau bergerak ya teman-teman ya, kayak gitu. Ini untuk menjaga keamanan itu loh teman-teman. Minimal kita renggangkan dulu seperti ini ya, lalu baru kita tekan ke samping. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita sudah pasang ya di bagian dalam ya dengan menggunakan lem ya. Tunggu sampai benar-benar lem itu kering ya teman-teman ya. Lalu kita putar-putar seperti ini ya teman-teman ya. Kita putar-putar seperti ini agar lem itu dapat merata ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, selanjutnya tadi setelah kita perbaiki di bagian magnet ya, kita lakukan pengeleman kembali ya. Sekarang kita sudah mulai coba memasang ke bagian motor ya teman-teman ya. Hasilnya seperti apa nanti teman-teman bisa ketahui ya. Dan yang terpenting ya teman-teman, apabila mengalami seperti tadi ya magnet lepas itu ya, yang perlu
perhatikan adalah kita cara memasangnya ya teman-teman ya, cara pengeleman ya. Dan di bagian pengeleman itu apabila magnet itu satu diantara dan yang satu itu harus persis ada di bagian karbonnya ya teman-teman ya, kayak gitu. Karena itu untuk membangkitkan setrum ya, seperti itu ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya. Oke, sekarang coba kita hidupkan ya, seperti apa ya teman-teman ya, dia koneksi apa enggak ya. Coba ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mulai melihat ya bahwa dinamo sudah mulai terkoneksi ya, sudah mulai hidup ya, dan itu sudah tanda-tanda hidup ya teman-teman. Selanjutnya itu tergantung dari kekuatan aki ya teman-teman. Yang penting ini dinamo starter sudah hidup lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal lihat di bagian aki setrumnya seperti apa ya. Karena itu adalah hubungannya dengan aki juga sih ya teman-teman ya. Kalau dinamo starter sudah fit terus akinya nggak fit ya sama saja ya teman-teman ya, dia nggak akan bisa berputar. Tapi paling tidak teman-teman sudah tahu lah ya bahwa dinamo ini sudah hidup ya, cuma tinggal menunggu aki aja. Insyaallah kalau akinya sehat pasti hidup. Nih teman-teman dengerin ya, dia sudah mulai ya, teman-teman lihat ya, ternyata motor hidup ya teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gitu aja dulu ya teman-teman ya, mungkin sedikit pengetahuan lah buat teman-teman lah. Dan kalau ingin lebih jelasnya lagi ya teman-teman, selalu ada update video-video ya tentang Raka Channel ya di situ, karena akan selalu ada tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan sifatnya kita itu real ya teman-teman ya, nggak ada yang ditutup-tutupi ya teman-teman. Tergantung teman-teman aja nyimaknya ya. Maka dari itu ya masukan dari saya ya teman-teman ya, apabila teman-teman menonton channel Raka Channel itu ya diusahakan dari awal sampai akhir ya gitu teman-teman, biar teman-teman itu lebih paham, lebih mengerti detail ya bagaimana ya gitu. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, like, comment, and subscribe-nya ya, lalu bagikan ke teman-teman yang lain ya teman-teman, agar teman-teman yang lain juga bisa mengikuti seperti teman-teman yang sedang mengikuti kayak gitu teman. Oke, kayak gitu aja dulu teman-teman ya. Salam Raka Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.